Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yunajjiya ahadan minkum amaluhu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin sadidu wa qaribu waqdu waruhu wa syai'un minadujah wal qasdal qasda tabluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Rabb pengurus alam semesta beserta seluruh isinya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali dengan saya Irham Ibadur Rahman, anggota Bidgar Dakwah PD Persis Kota Bekasi. Kita berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah Sholeh di hari Rabu di 107 FM Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi, satu suara berjuta telinga. Mudah-mudahan rekan Dakta yang berada dimanapun hari ini selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah sedang melaksanakan kewajiban ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita agar senantiasa terus konsisten istiqomah menjalankan ibadah yang Allah anugerahkan di bulan Ramadan 1447 Hijriah ini. Rekan-rekan yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-14 Ramadan ya. Kalau istilah Sunda, tekaraos nyerelek, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Malam nanti insya Allah kita sudah masuk sholat tarawih qiyam Ramadan yang ke-15. Ini artinya kita sudah masuk setengah jalan. Mudah-mudahan di setengah jalan lagi kita bisa terus istiqomah melaksanakan, memaksimalkan amal ibadah Ramadan apapun yang ada di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Karena barometer keberhasilan kita dalam beribadah itu, kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu yang jadi barometer patokan yang menjadi keberhasilan, sesungguhnya itu bil khawatim, ada pada akhir. Jadi bukan ada pada awal, melainkan ada pada akhirnya, ada pada penutupnya. Juga bukan ada pada setengah jalannya, tetapi ditentukan bagaimana kondisi kita nanti di akhir bulan Ramadan. Maka dari itu rekan Dakta yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Sahih Bukhari, nah ini dicantumkan dalam kitab Ar-Riqaq, Babul Al-Qasdu wal Mudawamah alal Amal, di hadis ke-6363, 6634 dan 6637. Nah, ini ada di 3 hadis. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, lan yunajjiya ahadan minkum amaluhu. Sesungguhnya amal itu tidak serta-merta akan menyelamatkan kalian. Maka pada waktu itu faqalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah,
apakah Anda juga sama wahai Rasulullah? Amal juga tidak menyebabkan engkau bisa selamat alias masuk surga. Maka qala Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wala ana, ada pula saya juga sama, amal tidak serta-merta menyelamatkanku. Nah, walaupun di sebagian keterangan Nabi itu sudah dipastikan surganya, kedudukan surganya, namun ketika Nabi menyampaikan satu hadis, menyampaikan satu nasihat, satu informasi, ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga sama wahai Rasul, bahwasanya amal itu tidak serta-merta menyelamatkan kalian? Maka kata Nabi, qala wala ana, begitupun juga saya. Maka kata Nabi menjelaskan dalam sabdanya, illa an yataghammadaniyallah birahmati, kecuali Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rekan data yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Dari sini Rasul memberikan informasi bahwasannya masuk surga itu bukan karena amal. Jadi amal itu bukan menjadi prasyarat seorang hamba masuk surga. Walaupun memang timbul pertanyaan, kalaulah masuk surga itu bukan karena amal, lantas dengan apa kita masuk surga? Maka dengan hadis sahih ini Nabi hendak berpesan kepada para sahabat dan umumnya kepada kita semua kaum muslimin dimanapun rekan akta berada, bahwasannya surga itu bukan dimasuki oleh orang-orang yang beramal, melainkan illa an yataghammadaniyah, kecuali Allah menganugerahkan. Yataghammadaniyah itu berasal dari yataghammada itu dari gomet. Gomet itu artinya sarung pedang. Nah, maksudnya anugerah Allah Subhanahu wa taala, yaitu birahmatin, yaitu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang dimaksud rahmat Allah itu apa? Nah, maka hadis ini menjadikan dalil. Bahkan di riwayat hadis yang lain disebutkan kedudukan kita itu sudah ditentukan surga dan nerakanya. Ketika Nabi bersabda seperti itu, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalaulah kedudukan kami sebagai umat Islam sudah ditentukan surga dan nerakanya, lantas untuk apa kami beramal? Nah, tentunya jika ada seorang ustadz juga mengatakan hal sedemikian apa yang disampaikan Rasul, wahai kaum muslimin, surga kalian itu sudah ditentukan, apakah kalian nanti di surga dan di neraka atau di neraka? Maka kita pun sama akan bertanya balik seperti para sahabat kepada Nabi, lantas untuk apa kita beramal sampai saat ini? Maka saat itu Nabi SAW menjawab, wa malu, maka beramallah, fa innaka muyassarun, maka beramallah wahai para sahabat, sesungguhnya ketika kalian beramal maka kalian akan dimudahkan. Maka maksud daripada hadis Nabi tersebut, rekan data, sesungguhnya ketika kita beramal kebaikan, yang justru amal kebaikan itu insya Allah akan menuturkan kita, atau istilahnya akan menyampaikan kita ke jalan yang diridhoi Allah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini pun menjadi dalil bahwasannya kita itu betul-betul masuk surga bukan karena amal, melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, rekan-rekan yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah, di hadis ini sebetulnya sering banyak oleh para asatidz juga disampaikan. Di antara kita rekan-rekan juga mungkin sudah pernah mendengar keterangan bahwa seorang masuk surga itu bukan karena amal, melainkan rahmat Allah. Nah, di dalam hadis ini di kitab Sahih Bukhari, kitab Ar-Riqaq, bab Al-Qasdu wal Mudawwam al-Amal, hadis 6463, 6464 dan 6467, di 3 hadis. Ini hadisnya sama, matanya sama. Dia kelanjutan hadis tentang masuk surga bukan karena amal melainkan rahmat Allah, itu Nabi memberikan 6 anjuran dalam beramal. 6 anjuran Nabi dalam beramal ini bisa kita amalkan, kita gunakan, kita praktikkan di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Maka kalau hari ini kita sudah menginjak hari ke-14 Ramadan, malam nanti sholat tarawih
ya Ramadan yang ke-15. Maka bagaimana agar kita konsisten dalam beramal sampai kita berhasil ke garis finish nanti? Karena kata Nabi, innamal a'malu bil khawati. Sesungguhnya amal itu nanti tergantung pada penutupnya, pada akhirnya. Maka bagaimana agar kita tetap bisa semangat, bisa istiqomah sampai akhir bulan Ramadan nanti, insya Allah kalau Allah berikan jatah usia kepada kita. Maka Nabi memberikan 6 anjuran dalam beramal, dan ini masih merupakan kelanjutan hadis masuk surga bukan karena amal melainkan rahmat Allah. Maka rekan dakta, Nabi SAW bersabda, yang pertama, anjuran Nabi dalam beramal itu yang pertama saddidu. Nah, yang kedua waqaribu, yang ketiga waqdu, yang keempat waruhu, dan yang kelima wasai'un minad duljah, dan yang terakhir yang keenam wal qasdal qasda. Akhirnya tablugu. Nah, yang pertama rekan harta, kata Nabi dalam beramal itu yang pertama sadidu. Nah, sadidu itu artinya tepatlah kalian dalam beramal. Sadidu itu berasal dari sadad yang artinya sesuatu yang tepat. Nah, Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya yang disebut sadad itu adalah sesuatu yang tepat, memaksimalkan potensi ibadah, maksimalkan yang kita mampu. Jadi kalau dipersenkan itu, sadidu itu beribadalah secara maksimal. Kalau dipersenkan 100%. Semangat dulu kita dalam beribadah, maksimalkan 100% dalam beramal. Maka maksud daripada sadidu di sini, beribadalah dengan maksimal 100% dengan sesuai sunnah Rasulullah SAW, juga berdasarkan betul-betul kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dalam masalah ibadah itu harus ikhlas, ya, bukan ridho. Kita biasanya gagal paham ketika menerima takdir itu harus ikhlas katanya. Beda lagi kalau menerima ujian, musibah itu kita harus ridho, bukan harus ikhlas. Ikhlas itu tepatnya konteks untuk beribadah. Maka kata Ibnu Hajar, sadad atau sadidu itu artinya sesuatu yang tepat. Beribadalah dengan benar sesuai anjuran sunnah Rasulullah SAW, berdasarkan dan harus berdasarkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang disebut dengan sadidu. Potensi kita maksimalkan 100%. Lalu yang kedua anjuran Nabi, rekan dakta, kata Nabi waqaribu. Nah, kalau kita tidak mampu 100%, nah Nabi pun memberikan anjuran lain yang kedua, yakni kata Nabi waqaribu. Maka qaribu, mendekatlah. Dari qoroba yuqaribu artinya mendekat. Mendekat itu kalau tadi sadidu 100%, maka qaribu ini kata Nabi 90%. Mendekatlah kalian. Kalau kita merasa tidak mampu untuk 100% maksimal, kita pasti rekan dakta terus saya punya potensi masing-masing bisa menebak. Kita dalam beramal itu pasti potensi kita masing-masing berbeda, dan biasanya diri kita lah yang mengetahui potensi amalan tersebut kita berada di posisi yang mana. Maka kata Nabi tidak mampu 100%, qaribu, mendekatlah 90% kalau dipersenkan. Nah, apa yang dimaksud dengan qaribu di sini? Qaribu di sini mengandung dua makna. Yang pertama, qaribu di sini jangan sampai kita terlalu semangat beribadah. Kalau kata orang Sunda mah, ulah pati-pati teuing haget sumangat teuing. Jangan kita itu terlalu bersemangat dalam beribadah sehingga menyebabkan kita jenuh, bosan, lemah dan capek. Jadi jangan sampai kata Nabi kita terlalu semangat beribadah di awal, tapi nanti di pertengahan apalagi di akhir kita tumbang, kita capek, kita jenuh, kita lemah. Nah, lalu mana qaribu yang kedua? Kata Nabi bahwasannya qaribu yang kedua itu dimaknai qaribu di sini jangan sampai kita tinggalkan amal keseluruhan ketika kita tidak mampu. Maksudnya apa? Jangan sampai amalan yang Allah anugerahkan, yang Allah berikan kesempatan kepada kita, kita tinggalkan begitu saja. Kan amalan di bulan Ramadan itu ini banyak. Kalau saya boleh ambil contoh sederhana, sholat tarawih kan ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Kalau kita betul-betul tidak mampu 100%, misalkan yang 11 rakaat
minimal jangan sampai dalam 30 hari 1 bulan itu kita tinggalkan keseluruhannya. Artinya dalam 1 hari jangan sampai kita tinggalkan sholat tarawih. Ketika kita tidak mampu 11 rakaat, maka maksud dari qoribu di sini minimal kita mengerjakan sholat witir. Itu artinya kita tidak meninggalkan amal keseluruhan ketika kita tidak mampu. Karena tadi kita dalam beramal itu potensi kita itu pasti berbeda-beda dan tergantung ilmu yang kita miliki, termasuk kemampuan kita masing-masing. Maka kata Nabi, anjuran kedua ini qoribu, mendekatlah 90%. Rekan dakta yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Lalu kata Nabi, anjuran Nabi dalam beramal itu yang ketiga, kata Nabi, waqdu. Waktu itu berperjalananlah di waktu pagi, beribadahlah di waktu pagi. Ibadah di waktu pagi sebagaimana kita ketahui ada ibadah-ibadah yang biasa diamalkan oleh muslim, orang-orang yang beriman. Biasanya kalau sholat itu contoh sederhananya sholat duha. Walaupun sholat duha ini nanti ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan sholat duha, ada yang menyebutkan sholat awabin, juga ada yang menyebutkan sholat sodakoh. Kenapa? Karena nanti penamaannya berbeda. Biasanya mayoritas menyebutkan sholat duha itu sholat meminta rizki. Nah, ini sebetulnya kalau disebut boleh juga boleh, cuman kurang tepat. Karena niat kita sholat duha itu karena ingin diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kan kalau kita melihat Quran surat Al-Baqarah surat ke-20 surat Toha 132, sholat itu kunci sholat itu merupakan rizki. Jadi rizki itu diundang dengan sholat, dan sholat di situ dia dijelaskan sholat wajib atau sholat sunnah. Walaupun memang sebagian yang menjelaskan sholat duha itu salah satu kunci rizki. Siapa yang dawam rutin sholat duha, maka rezekinya akan Allah luaskan. Karena yang lebih tepat di pagi hari itu sholat yang biasa disebut sholat duha, walaupun hadisnya rakaat duha, itu ada kewajiban kita sebagai muslim di setiap harinya itu di antara seluruh anggota badan. Nah, ada harus yang disodakohkan dari seluruh anggota tubuh, dari persendian yang kita miliki setiap hari. Maka dengan cukup memenuhi sodakoh dengan persendian anggota tubuh yang kita miliki di setiap harinya itu, yaitu dengan warok antar duha, dengan sholat duha. Nah, inilah yang lebih tepat mungkin pemahamannya. Sholat duha itu yaitu sholat kita bersodakoh atas anugerah yang Allah berikan. Karena Allah memberikan kepada kita kesehatan, maka dengan sholat 2 rakaat tersebut ada kewajiban kita, bukan kewajiban, salah satu di antara kita bersodakohnya itu dengan Allah anugerahkan sehat, yaitu dengan sholat 2 rakaat. Nah, walaupun memang sebagian ada yang menyebutkan sholat duha itu sholat kunci rizki, tidak mengapa juga. Dan kandakta itulah yang ketiga anjuran dari Nabi, sholatlah atau beribadahlah di pagi hari yang ringan-ringan. Maksudnya yang sederhana, yang tidak memberatkan kita. Lalu yang keempat, kata Nabi, waruhu, beribadahlah di siang hari atau sore hari. Nah, ibadah siang sore hari, mungkin kalau konteksnya Ramadan hari ini, kita mengkaji ilmu agama. Rekan dakta hari ini berada di kendaraan, berada di rumah, sedang memutar radio dakta 107 FM yang sudah rutin, baik itu di hari Rabu atau hari-hari yang lain. Dengan kita meniatkan mengkaji ilmu, mencari ilmu agama, apalagi program hari ini kan Mutiara Hikmah. Nah, itu juga kita insya Allah dinilai ibadah. Apalagi kita membaca Al-Quran, mengkaji tafsirnya, bukan hanya kita itu sebatas maaf rekan dakta, hanya targetan kita di bulan Ramadan itu bisa khatam Quran. Tapi harus khatam Quran itu khatam dengan artinya. Hari ini banyak umat Islam berbangga-bangga mereka khatam dalam bulan Ramadan itu 3 kali khatam, 4 kali khatam. Berapa mas? Udah khatam berapa kali? Udah 2 kali katanya. Tapi ketika ditanya apa artinya ghairil maghdubi alaihim, pada nggak tahu artinya. Apa artinya walad doli, tidak tahu. Nah, maka targetan khatam itu bukan hanya khatam membaca Quran, tapi khatam itu usahakan kita juga khatam artinya.
Kan Quran itu 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat menurut Ibnu Katsir. Nah, dari 6.236 ayat itu kita sudah hafal berapa ayat? Ayat dengan artinya. Minimal paham, bukan berarti harus dihafal. Jangan sampai bertahun-tahun kita hatam Quran tapi hanya sebatas hatam membaca. Nah, ini mesti kita luruskan. Pengertian hatam itu, baca Quran itu bukan hanya sebatas dibaca. Walaupun menjadikan qiraah juga memang baik, tapi harus ada peningkatan. Makanya ibadah di siang hari, baik di sore hari itu juga banyak diantaranya yang Nabi SAW sunahkan. Lalu yang kelima kata Nabi rekandakta wasaiun minadulja. Ibadahlah di malam hari wasaiun minadulja. Jadi baik kalau malam hari sudah kita ketahui biasanya sholat tahajud, sholat malam. Apalagi kalau malam hari ini Ramadan sholat tarawih. Walaupun substansinya sama, baik tahajud, baik witir ataupun sholat tarawih ataupun qiyamul Ramadan. Nanti ada juga sholatul lail sama. Jadi baik sholat malam, sholat tahajud, sholat tarawih, qiyamul Ramadan, sholatul lail. 5 penamaan ini walaupun nanti ada sholat-sholat lain di malam hari, baik witir juga itu sama substansinya, sama-sama sholat malam. Nah, baik waktu, baik waruhu, baik aduljah. Jadi kalau menurut hadis itu disebutkan waktu itu artinya berperjalanan di pagi hari, berperjalanan di sore hari, siang hari, atau berperjalanan di malam hari. Ketiga waktu ini kita bisa beribadah baik di pagi, baik di siang, sore, atau malam hari. Tetapi khusus untuk malam hari kata Nabi, wasaiun, ada kalimat sayun, wasaiun minaduljah. Kalau beribadah di malam hari itu usahakan sayun sedikit saja, sebagian. Kenapa? Karena konteksnya zaman Nabi, karena dulu ketika berperjalanan di malam hari itu sangat sulit. Berbeda dengan kita hari ini. Kalau kita kan malam hari sudah lengang, pagi macet berangkat kerja kantor dan lain sebagainya, siang agak lumayan mending. Nah, sore biasanya macet. Nah, hari ini apalagi menjelang berbuka pada cari iftar, takjil. Nah, konteks zaman Nabi malam itu berperjalanan yang sangat sulit. Maka kata Nabi, ketika kita ingin beramal di malam hari, wasaiun, sedikit saja, sebagian saja, wasaiun minadulja. Maka anjuran yang kelima ini merupakan anjuran dari Rasulullah SAW dalam beramal. Nah, rekan-rekan yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang terakhir, anjuran dari Rasulullah SAW dalam beramal, yaitu yang keenam, yang terakhir, yaitu wal qasdal qasda. Beribadalah yang al qasda. Maksudnya apa? Beribadalah yang pertengahan, beribadalah yang pertengahan. Kalau kata orang Sunda mah, ibadahlah yang sineger tengah, yang moderat kalau bahasa hari ini. Yang pertengahan saja ibadah itu. Maksudnya apa? Nah, di hadis tadi kan saya sebutkan anjuran amalan ini ada di 3 hadis, 6463, 6464, dan yang terakhir 6467 di Sahih Bukhari, kitab Al-Riqaq, bab Al-Qasdu Al-Mudawamah Alal Amal. Jadi bab pertengahan dalam beramal sholih. Nah, dan ini merupakan amalan yang Nabi SAW anjurkan, yang menjadi titik tekan Nabi anjurkan. Maka di hadis 6467 Nabi menjelaskan tentang makna al-qasda. Nabi SAW bersabda, wa'lamu an lan yudhilal jannata amalu. Ketahuilah wahai para sahabat, sesungguhnya amal itu tidak akan menyebabkan kalian masuk surga. Nabi menegaskan kembali bahwasanya amal itu bukan penyebab kita masuk surga. Walaupun Nabi nanti memberikan anjuran amalan kepada kita sebagai muslim, maka Nabi menegaskan kembali di hadis 6467, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian para sahabat kaum muslimin, an lan yudkhilal jannata amaluhu, sesungguhnya seseorang masuk surga itu bukan karena amalnya. Maka apa kata Nabi? Inna ahabbal a'mal, sesungguhnya amal yang paling dicintai ilallah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apa? Kata Nabi, adwa muha, sesungguhnya amal yang adwa muha, yang mudawamah,
yang konsisten, yang terus menerus, yang kontinu, yang berkelanjutan, atau bahasa kita hari ini yang istiqomah. Wa in qalla, walaupun amalan tersebut sedikit. Nah, ternyata rekan dakta yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah itu bukan amal yang banyak amal, tetapi yang betul-betul konsisten, kontinu, terus-menerus, berkesinambungan, berkelanjutan, mudawamah, dawam, wa'in, walaupun qalla, qalil, dari qalil, sedikit. Jadi amalan yang paling dicintai Allah itu yang terus-menerus, yang konsisten, walaupun amal itu sedikit, tidak banyak. Maka rekan dakta, inilah yang harus jadi kita, bagaimana kita mengkaji ilmu khusus di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena kita mustahil, rekan dakta termasuk saya, semangat dari awal bulan Ramadan, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, keenam, terus sampai hari ini hari ke-14. Apakah kita bisa terus menerus semangat dari awal sampai akhir bulan nanti? Wallahu alam. Maka Nabi memberikan anjuran, 6 anjuran dalam beramal. Bagaimana agar kita bisa konsisten sampai akhir? Karena kata Nabi tadi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ada pada nanti penutupnya, ada pada akhirnya. Bagaimana posisi kita di akhir? Apakah kita sukses atau tidak sukses? Nah, maka rekan dakta yang sama-sama mengharap ridha Allah, anjuran dari Nabi yang pertama tadi, sadidu, tepatlah dalam beramal, ibadahlah maksimal 100%. Kalau tidak mampu 100%, wa qoribu, yang kedua 90%. Maksudnya apa? Jangan sampai kita terlalu semangat beribadah sehingga kita akhirnya capek, lemah, jenuh, dan bosan. Dan makna qoribu yang kedua tadi, maksudnya yaitu jangan sampai kita tinggalkan amal keseluruhan ketika kita tidak mampu. Lalu yang ketiga, beribadahlah waktu di pagi hari. Dan yang keempat, ibadahlah di waruhu, di siang atau sore hari. Dan yang kelima, wasyai'un minaduljah, beribadahlah sedikit, sebagian saja, aduljah, di malam hari. Baik pagi hari, siang, sore hari, atau malam hari. Itu hakikatnya orang-orang yang sedang berperjalanan. Pada zaman Nabi konteksnya, walaupun mereka dalam berperjalanan, baik di pagi, siang, sore, malam hari, mereka tetap beribadah, mereka tetap melaksanakan ibadah, mereka tetap melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Lalu yang terakhir, dan yang ini menjadikan inti daripada hadis hari ini, makanya tadi disebutkan hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Ar-Riqaq, bab al-qasdu wal mudawamah al-amal, bab pertengahan konsisten dalam beramal. Maka anjuran Nabi yang terakhir itu tadi, wa'lamu, ketahuilah, an lan yudhil jannata amal, inna ahabal a'mal ilallahi admuha wa in qala. Maka amal yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disukai, yang paling Allah senangi, yaitu amalan yang konsisten walaupun itu sedikit. Nah, rekan dakta yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan amalan 6 anjuran amalan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sebutkan di kitab Sahih Bukhari, kitab Ar-Riqaq, bab al-qasdu wal mudawamah al amal, hadis 6464, 6465, 6467 ini menjadikan bekal bagi kita semua dalam menjalani ibadah saum, apapun ibadah itu di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Mengapa? Karena disadari atau tidak, kita ingin ibadah di bulan Ramadan ini Allah terima. Kita ingin meraih gelar takwa yang Allah sebutkan di dalam hadis. Karena tujuan daripada ibadah saum Ramadan ini, baik saum Ramadan, baik ibadah Ramadan yang lain, yaitu agar kita mempunyai predikat takwa. Dan takwa ini kita dapat raih dan kita bisa tetap amalkan di luar bulan Ramadan. Maka rekan dakta yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita termasuk
orang-orang yang senantiasa terus mengkaji ilmu Al-Quran, karena Al-Quran ini merupakan ayat-ayat qauliyah ya, di samping ayat-ayat kauniyah. Kita perhatikan kemarin terjadi sholat gerhana atau terjadi peristiwa gerhana bulan total atau blood moon ya, yang terjadi di Indonesia setelah pada maghrib. Nah, itu merupakan ayat-ayat kauniyah, adanya bintang, adanya matahari, adanya bulan, adanya bumi, planet-planet, adanya kejadian di alam semesta, baik yang berupa musibah, bencana, musibah banjir, longsor, gempa bumi, ataupun yang lainnya seperti hari ini peperangan antara Amerika, Israel melawan Iran ya, walaupun yang lainnya juga sama menjadi terdampak. Ini sama yang disebut ayat-ayat kauniyah. Nah, sementara ayat-ayat kauliyah kita senantiasa mengkaji terus 114 surat, 30 juz, 6236 ayat. Maka ketika kita terus memperhatikan ayat-ayat Allah, menyikapi ayat-ayat Allah dengan sungguh-sungguh, kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena ini penting. Karena tidak semua umat Islam bisa menyikapi ayat-ayat Allah dengan baik. Kalau yang dijadikan pertanyaan, kenapa tidak semua umat Islam pada hari kemarin melaksanakan sholat sunnah gerhana? Kan gerhana itu ada dua, ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Gerhana matahari bahasa hadisnya kusuf dengan kaf, kalau gerhana bulan dengan khusuf. Tidak semua umat Islam ketika ada gerhana ini mereka melaksanakan sholat sunnah, tapi mereka kebanyakan pada melihat gerhana dengan mata telanjang. Padahal yang diperintahkan Nabi itu bukan ketika ada peristiwa gerhana untuk dilihat. Fa'idza ra'aitum dzalika, ketika kalian melihat adanya peristiwa gerhana, apa kata Nabi? Fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah. Lalu yang kedua, wakabbiru, bertakbirlah. Di sini dianjurkan bertakbir sebagaimana takbiran 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka umat Islam yang tidak mengetahui mah aneh. Ini ada agama apa lagi? Masa belum lebaran ada takbiran? Padahal ini kan merupakan rangkaian daripada yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan. Ketika kalian melihat ada peristiwa gerhana, kata Nabi, berdoa kepada Allah, wakabbiru, dan bertakbirlah. Lalu yang selanjutnya wasolu, dan sholatlah, watasodaku, dan bersedekah. Nah, inilah kenapa umat Islam masih hari ini tidak mengetahui ya, karena memang di Qurannya seperti itu. Di Quran surat Yusuf surat ke-12 ayat 105, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard. Betapa banyak ayat-ayat Allah ini di langit dan di bumi, yang muruna 'alaiha, hanya melewat saja begitu saja. Kalau lewat hungkul sen ayat-ayat Allah teh. Padahal adanya matahari, adanya bulan, adanya bumi, adanya planet, bintang-bintang, itu kan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat itu maksudnya eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi adanya ayat-ayat Allah itu mereka yang muruna 'alaiha, hanya melewat begitu saja. Fahum anha muridun, dan mereka berpaling, mereka hare-hare, mereka cuek, acuh tak acuh. Dan kenapa banyak umat Islam hari ini ketika ada peristiwa seperti itu mereka acuh tak acuh? Karena di Quran surat 2, surat sebelumnya surat Yunus, surat ke-10 ayat 78, mereka itu kata Allah, innallazina la yarjuna liqa'ana, mereka itu tidak berharap pertemuan dengan kami, dengan Rabb mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waradu bil hayati dunia, dan mereka itu sudah nyaman dengan dunia mereka. Yang penting saya kerja, punya gaji bulanan, gaji tetap, apalagi UMR. Kalau di Bekasi, UMR Bekasi, Kabupaten Kota Bekasi, yang penting sudah punya gaji. Yang penting anak istri makan, Sabtu Ahad weekend, udah sampai segitu saja. Tapi tidak disikapi ayat-ayat Allah. Harusnya adanya peristiwa gerhana itu sholat sunnah gerhana, tapi ini malah acuh tak acuh. Dan yang selanjutnya kata Allah, kenapa orang banyak-banyak berpaling dari ayat-ayat Allah? Wat ma'annu biha, karena mereka tenang dengan apa yang mereka sudah miliki. Kalau istilah orang Sunda mah reus, regreg, sudah punya rumah, punya kendaraan, buat apa sholat sunnah gerhana? Maka yang terakhir kata Nabi, ulaika ma'wahumun nar, mereka itu anil akhiratihum gopilun, akan akhirat mereka gopilun, lalai.
gopil itu daripada kalimat hari ini gapleh. Banyak orang-orang yang gapleh itu adalah sesuatu yang melalaikan terhadap akhirat. Wahum anil akhirah gopilun, mereka lalai. Maka jangan aneh, banyak kemarin umat Islam yang tidak tahu takbiran apa ini, kenapa mesti sholat gerhana, karena mereka ternyata sudah terlalaikan oleh dunia dan melupakan akhirat. Maka kata Allah, ulaika ma'wahumun nar, nauzubillah, tempat mereka adalah neraka jahanam bima kanu yaksibun, karena terhadap apa yang mereka perbuat. Rekan data yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan 6 anjuran daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam beramal, ini menjadi bekal kita di bulan Ramadan ini, sehingga kita sukses ibadah Ramadan, sehingga kita bisa istiqomah mempertahankan amal ibadah kita sampai akhir bulan Ramadan nanti. Karena tidak ada yang menjamin dan tidak ada jaminan kita bisa sampai akhir Ramadan, boro-boro sampai Lebaran, apalagi tahun Ramadan yang akan datang. Tidak ada jaminan dari siapapun, tidak ada jaminan kita bisa tahun depan bisa masuk bulan Ramadan. Maka dari itu kita maksimalkan anugerah Allah pada bulan ini yang Allah berikan Ramadan kembali di tahun 1447 Hijriah ini. Itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Irham Ibadur Rahman, anggota Bidgar Dakwah PD Persis Kota Bekasi, pamit undur diri dari studio 107 FM. Bijak cerdas, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi, satu suara berjuta telinga. Mudah-mudahan bermanfaat. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.